Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tahajud adalah simfoni kesunyian malam yang membelah kegelapan jiwa. Salat sunnah 2 hingga 11 rakaat di sepertiga malam terakhir menjadi pintu rahmat bagi hati yang merindu pelukan ilahi dalam hembusan angin malam yang tenang. Dalam hikmah sufi, ia adalah miraj ruhani teragung, di mana setiap sujud menjadi fana total dalam baka abadi, membersihkan kolop dari debu duniawi, bagai embun malam yang membasahi daun gersang. Wahai pencinta rahasia malam, bayangkanlah saat dunia terlelap, dan engkau bangun dari tidur singkat. Waktu paling afdol untuk tahajud adalah di sepertiga malam terakhir, setelah isya hingga sebelum subuh. Salat ini hukumnya sunnah muakkad, minimal 2 rakaat, diakhiri dengan salam tiap 2 rakaat, hingga 11 rakaat, seperti yang dicontohkan Nabi SAW. Niatnya mengalir dari kedalaman ruh. Usholi sunatal tahajud, ra'ataini mustaqbilal kiblati, lillahi ta'ala. Ucapan yang bagai madu malam, meresap hingga ke akar jiwa yang haus. Tata caranya lembut bagai alunan rebana sufi. Diawali dengan wudu yang dingin menyegarkan jiwa, lalu takbiratul ihram membuka gerbang samadhi. Pada rakaat pertama, setelah Al-Fatihah, bacalah surah Al-Muzammil, yang ayat keduanya berbunyi, bangunlah untuk sholat malam. Ini adalah simbol kebangkitan ruh dari kelalaian. Pada rakaat kedua, bacalah surah 2 atau Al-Isra surah-surah yang bernyanyi tentang miraj dan cahaya malam. Ruku yang dalam dan sujud yang panjang adalah bentuk penyerahan total. Bahkan, ada sufi yang berbisik subhana rabbiyal a'la 100 kali, hingga tubuh seakan larut menjadi nur. Akhiri rangkaian sholat malammu dengan witir jika belum melaksanakannya. Lalu panjatkan doa panjang. Allahumma in asaluka al-afwa wal fiyafid duni wal khirah. Dalil sunnahnya murni dari Rasulullah SAW. Sufi mulia, beliau bersabda, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Aisyah radhiyallahu juga meriwayatkan bahwa beliau sholat malam sebanyak 11 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu menyampaikan, doa di waktu tahajud itu mustajab. Hadis riwayat Tirmizi. Ibnu Abbas radhiyallahu menyebutkan, sholat malam Rasulullah mencapai 13 rakaat, termasuk 2 rakaat sunnah subuh. Sekarang, mari kita renungkan, wahai jiwa yang terpikat bintang, fadilah atau keutamaan tahajud itu bagai samudra tak bertepi. Doa dikabulkan, pintu surga terbuka, dosa terhapus, dan menjadi cahaya di hari kiamat. Bagi para sufi, Qiyam Lail inilah yang menyatukan hamba dengan zat yang maha suci, di mana rahmat turun bagai hujan di tengah malam. Al-Quran menyinari jalan ini. Dalam surah Al-Isra ayat 79, Allah berfirman, dan pada sebagian malam, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Inilah Maqam Mahmud, derajat mulia yang dijanjikan. Dalam surah As-Sajdah ayat 16, disebutkan, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Begitu pula dalam surah Az-Zumar ayat 9. Apakah sama orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri? Hadis pun menguatkan. Rasulullah bersabda, Allah turun ke langit dunia saat sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, adakah yang memanggilku? Adakah yang meminta kepadaku? Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain disebutkan, tahajud adalah cahaya bagi orang mukmin di akhirat. Dalam samadhi malam, tahajud adalah burdak miraj, kendaraan ruh menuju langit ketujuh, di mana kesunyian menjadi saksi pertemuan hamba dengan Tuhannya, membersihkan sur atau rahasia hati dari karat kelalaian. Para sufi bahkan menggelarinya salat al-munfarid, ibadah dalam kesendirian yang paling dicintai ilahi. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam menulis, tahajud adalah samadhi malam, di mana hatimu bertimunaya tanpa hijab dunia. Bangunlah, maka rahasia akan terbuka. Kutipan ini merujuk pada tangga menuju makom yang mulia. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan, tahajud adalah obat bagi hati yang sakit. Doanya mustajab karena malaikat hadir. Beliau juga mengingatkan bagaimana Rasulullah sholat hingga kakinya bengkak. Saat sepertiga malam, pintu langit terbuka lebar, dan jiwa menjadi laksana pohon sidrah di surga. Rabi'ah al-Adawiyah, sang ratu sufi, pernah berkata,
Aku bangun malam bukan demi pahala, tapi karena mencintamu. Tahajud adalah pelukanku pada sang kekasih. Ini adalah cerminan ikhlas yang murni. Abdul Qadir Al-Jilani dalam Futuh Al-Ghaib menyatakan, 2 rakaat tahajud lebih utama dari dunia dan seisinya. Bahkan Syekh Ahmad Zarruq menyebut tahajud sebagai jalan di mana nafsu akan mati di bawah kegelapan doa. Ibnu Arabi dalam Futuhat Al-Makkiyah menjelaskan, tahajud adalah tajali atau penampakan rahmat malam. 11 rakaatnya adalah 11 makom fana. Imbalannya adalah kenikmatan yang mata tak pernah lihat dan telinga tak pernah dengar. Maulana Rumi dalam Matnawi menulis syair indah, malam adalah kekasih tersembunyi, tahajud pelukannya yang panas. Bangunlah, wahai sahabat, agar ruhmu menari dengan bintang. Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan, tahajud adalah tasbih malam. 2 rakaatnya adalah 2 sayap ruh menuju kalb. Bangunlah dari tidur, maka Tuhan akan bangkit padamu. Dari kitab-kitab sufi, kita menemukan banyak mutiara. Al-Ghazali menegaskan, tahajud adalah kunci syafaat, menjadikan hati kita sebagai maqam mahmud. Syekh Abu Hasan As-Siyatsli berkata, solat malam adalah nur qalb, cahaya hati. Bangunlah agar cahayamu menyinari. Bahkan dalam Hazanah Sufi Jawa, Serat Centini menyebut, tahajud solat kang dados rahmat, kados miraj ing wengi, sepi. Tahajud adalah solat yang mendatangkan rahmat, laksana mi'raj di malam yang sunyi. Wahai penonton yang terhanyut dalam kesunyian, biarkanlah tahajud menjadi ritual malammu. Bangunlah di sepertiga akhir malam, berwudulah dengan air dingin, laksanakan solat 11 rakaat, dan rasakan doa mengalir bagai sungai barzah. Rasakan rahmat turun menyinari qalb. Dalam hembusan angin malam itu, Tuhan berbisik dari langit dunia, aku dekat, siapa yang memanggilku agar kuperkenankan? Dan jiwamu menjawab dengan air mata fana, larut dalam lautan cinta ilahi. Praktekanlah, maka hidupmu akan menjadi puisi malam yang abadi. Bintang-bintang menjadi saksi, ruh terbang menuju maqam mahmud. Inilah rahasia sufi yang tak pernah pudar. Hembusan angin malam yang membawa jiwa pulang ke pelukan yang Maha Esa, dalam kesunyian yang penuh hikmah selamanya. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan komentar yang konstruktif agar ada perbaikan pada konten berikutnya. Niatkan semua ini sebagai ibadah agar Allah ridho, hingga menjadi amal ibadah dan amal jariah yang diterima untuk kita semua. Amin.